Guess there is something and there is nothing, there is nothing in between. And in my eyes there's a tiny dancer Watching over me. Permisi Mbak. Ya Mbak, silahkan duduk. Iya, makasih. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Iya, ada Mbak. Saya ingin mengonsultasikan keluhan yang saya rasakan. Baik. Saya sambil nulis ya Mbak, karena untuk dokumentasi. Iya, baik Mbak. Mbaknya tadi kesini sama siapa? Sendirian. Oh, sendiri. Iya. Baik, begini Mbak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Wanda Azalin, biasa dipanggil Wanda. Saya merupakan perawat yang bertugas pada hari ini di klinik ini. Mungkin saya boleh bertanya tentang identitasnya Mbak? Iya, boleh Mbak. Baik. Untuk namanya siapa ya Mbak? Inisial aja ya? Iya, R. Baik, R. Untuk umurnya berapa? 19 tahun. 19 tahun. Iya. Agamanya apa Mbak? Islam. Islam. Untuk alamat rumahnya Di Jenangan. di Jenangan. Iya. Ponorogo ya Mbak ya? Iya, betul. Sekarang sedang menempuh pendidikan apa? Kuliah. Oh, mahasiswa berarti? Iya. Mahasiswa di mana Mbak? Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oh, iya. Bagi Mbak, untuk identitasnya sudah saya tulis. Iya. Lalu mungkin Mbaknya bisa menceritakan bagaimana kronologis keluhan yang Mbak rasakan? Jadi begini Mbak, saya itu Iya. kan punya alergi dingin. Iya. Nah, pas 2 hari kemarin itu saya tuh habis makan makanan laut. Nah, terus iya. pas malamnya itu kayak timbul gatal-gatal gitu Mbak, terus kayak ruang gitu. Nah, lalu saya tuh berinisiatif untuk menaburi bedak gatal Mbak sama obat interhistin yang sudah diresepkan oleh dokter sebelumnya. Nah, Baik. tapi pas tadi malam itu kok ruangnya tidak kunjung hilang gitu Mbak, malah semakin timbul gitu dan semakin banyak gitu. Sehingga saya memutuskan untuk berobat ke sini gitu Mbak. Berarti parah ya Mbak? Iya. Oh, begini saja. Kan untuk menilai tingkat keparahannya saya berikan skala kepada Mbaknya ya. Iya. 1 sampai 10. Iya. Untuk 1 sampai 3 itu keluhannya terasa ringan. Jadi tuh ringan tuh kayak ya gatal sesaat, terus kadang nggak gatal kayak Iya. gitu. Terus 4 sampai 7 itu sedang. Jadi ya mulai timbul ruam. Iya. Dan rasa gatalnya tuh udah kayak gatal banget kayak gitu. Terus yang berat itu 8 sampai 10 itu bener-bener gatal, hampir rasanya kayak gatal terbakar kayak gitu loh Mbak. Pernah cacar nggak Mbak? Enggak. Oh, belum pernah. Jadi kan cacar tuh kadang di sebagian orang rasanya tuh kayak terbakar kayak gitu. Jadi kayak Iya. udah tingkatnya parah banget kayak gitu. Begitu Mbak. Jadi gimana dari skala 1 sampai 10 menurut Mbaknya gatalnya Di tuh skala 5 Mbak. Oh, baik, Iya. skala 5. Oh iya Mbaknya tadi kan katanya mahasiswa ya kan? Iya. Selain jadi mahasiswa itu, apakah ada kegiatan lain yang Mbak lakukan? Iya, jadi saya juga ikut organisasi Mbak di kampus itu. Jadi Iya. minggu kemarin itu saya ada diklat. Yang diklatnya itu di ruangan tertutup gitu Mbak, yang ada pendingin udaranya. Nah, karena saya juga nggak bisa melihat hawa dingin, jadi ada ruam Mbak, timbul ruam gitu di sekitar tubuh saya gitu. Oh, berarti Mbaknya juga alergi sama dingin? Iya, hawa dingin? betul. Oh, terus Mbaknya di sana bawa jaket apa nggak? Iya bawa Mbak, jadi kemana-mana tuh kalau misalnya mengharuskan saya untuk berada di ruang ber-AC, saya harus membawa jaket serta obat gitu. Terus setelah minum obat kayak gitu, langsung sembuh atau perlahan sembuh atau nggak langsung sembuh? Maksudnya tuh Perlahan-perlahan Mbak. perlahan, berarti Iya. ngefek ya obatnya? Iya betul. Jadi saya tuh nggak bisa makan seafood terlalu berlebihan. Iya, nggak gitu. bisa berlebihan. Nanti kalau makan seafood berlebihan itu bakal muncul ruam-ruam kayak gitu. Seperti itu Mbak. Jadi kalau boleh tahu untuk apa ya, supaya tidak terjadi seperti hal-hal yang tadi saya ucapin tadi, apakah ada pencegahannya gitu? Pencegahannya itu ya
ada banyak sih mbak. Kalau dari mbaknya sendiri, Iya. ya sebaiknya untuk menghindari makanan seafood, ya nggak menghindari banget sih. Boleh makan sekali 2 kali, tapi jangan terlalu banyak porsinya. Terus selain itu ya, kalau di udara dingin kan yang namanya suhu dingin itu kan kadang kita nggak bisa menghindar ya mbak. Jadi mbaknya harus siap siaga sama yang namanya jaket dan obat tadi. Yang itu udah bener sih mbak. Tapi Iya. yang untuk dikontrol lagi yang seafood tadi mbak. Oh ya. Ya Baik, begitu. Lalu saya boleh lanjut bertanya nggak mbak? Iya silahkan. Dulu penyakitnya apa ya mbak? Pernah punya riwayat penyakit nggak dulu? Sebelumnya tidak ada. Nggak ada riwayat Iya. penyakit. Sebelumnya juga udah pernah masuk rumah sakit atau belum? Belum pernah. Belum pernah. Kalau dari riwayat kesehatan keluarga, ada yang punya penyakit keturunan apa enggak? Kebetulan ibu Iya. juga menderita sama seperti saya. Jadi tidak bisa kena hawa dingin dan juga tidak bisa makan seafood yang terlalu berlebihan gitu. Kalau menurut mbaknya itu persepsinya kalau penyakit itu penyakit yang mbak alami itu karena apa ya? Kalau menurut mbaknya sendiri? Karena mungkin saya kan suka banget sama seafood. Iya. Nah, karena udah kelewatan banget cara makannya, jadi ya timbullah gitu keluhan yang seperti itu gitu. Dan itu udah berlangsung sangat lama dan berulang-ulang mbak. Iya betul. Wah, hati-hati mbak. Iya. Baik mbak, lanjut ya. Iya. Lalu dengan adanya penyakit yang mbak alami kayak gini, mbaknya punya harapan apa? Harapan saya tuh supaya penyakit yang ada di tubuh saya ini tuh bisa berangsur-angsur menghilang gitu. Supaya saya ketika makan seafood, ketika terkena udara dingin itu tidak ada efek seperti gatal-gatal seperti itu gitu. Baik. Jadi punya riwayat keturunan ya. Tadi untuk bentuk pertahanannya mbaknya sendiri itu tadi dengan minum obat dan pakai jaket ya. Iya betul. Mbak, selanjutnya saya ingin bertanya tentang kesehariannya mbaknya. Oh iya silakan. Itu terdiri dari nutrisi, eliminasi, istirahat, personal hygiene, dan aktivitas. Maaf mbak. Terus untuk nutrisi itu kaitannya sama makan dan minum. Jadi sebelum sakit itu kalau boleh tahu mbaknya itu makannya apa ya mbak? Dan berapa kali sehari, terus berapa porsinya, kayak gitu. Kalau makan sih sebelum sakit itu makannya 3 kali sehari. Porsinya Baik. itu sedang. Terus juga ada sayur-sayuran juga. Terus kadang juga disertai lauk gitu mbak. Nah, lauknya apa mbak? Kadang sih ikan laut gitu. Nah, tuh kan pasti ada ikan laut. Terus, nah tadi kan sedang ya porsinya itu. Iya. Itu kalau diperkirakan sendok makan itu berapa sendok makan ya mbak? Sekitar kurang lebih 8. Oh, 8 8 sendok makan. Baik. Terus kalau saat sakit, Kalau saat sakit sih cenderung lebih ke bubur ya. Bubur gitu. Terus lebih memperbanyak sayuran juga dan buah-buahan gitu. buburnya itu bubur beli atau buat sendiri di rumah? Dibuatkan sama ibu. Oh ibu. Oh, baik. Terus minumnya gimana mbak, pola minumnya? Kalau minum sih biasanya kalau saat sakit ya gitu untuk minum kurang lebih 15 Per hari? per harinya. Itu masih kurang sih mbak, tapi nggak apa-apa. Tetap dilanjutin aja, Iya, tetap baik. ditambahin lagi mbak untuk selanjutnya. Iya. Terus kalau sebelum sakit, apakah sama atau ada yang beda? untuk Sama minumnya? sih. Sama gitu, Iya. segitu-gitu aja Iya. gitu ya. Baik, selanjutnya tentang eliminasi. Jadi eliminasi itu seperti meliputi buang air kecil, buang air besar kayak gitu mbak. Kalau yang buang air kecil itu mbaknya dalam sehari itu berapa kali? Kalau dalam sehari itu biasanya 3 kali gitu. 3 kali ya. Terus gimana mbak, warnanya menurut mbaknya tuh apakah ada bedanya? Ada bedanya gini kan, biasanya umumnya ya itu kan warnanya kuning keruh lah. Kalau ada bedanya tuh mungkin bisa oranye atau agak kemerahan atau malah menghitam atau bagaimana? Kalau untuk warna sih kuning cenderung coklat ya mbak. Oh, kuning cenderung coklat. Iya. Baik. Kalau untuk jumlahnya kira-kira enggak? Kalau jumlah sih tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, yang sedang. Ya. Kalau saat sakit? Kalau saat sakit sih sama. Sama aja ya. Iya. Berarti warnanya tetap agak kecoklatan gitu dong. Iya. Udah lama mbak kayak gitu. Oh iya. Terus untuk BAB-nya terus dalam sehari berapa kali? Kalau dalam sehari sih bisa 2 sampai 3 kali.
Baik, 2 sampai 3 kali ya. Iya. Terus konsistensinya gimana? Itu maksudnya cair ataukah keras ataukah kadang keluarnya kecil-kecil kayak biji jagung apa gimana itu? Kalau untuk konsistensi sendirinya tuh masih padat, cenderung padat. Oh, cenderung Iya. padat. Normal Mbak, insya Allah ini. Iya. Terus kalau saat sakit, Sama. oh sama aja berarti. Terus kalau istirahatnya sebelum sakit tuh kayak gimana Mbak? Kalau istirahat sih kalau siang itu sekitar 1 sampai 2 jaman. Ya, kalau malam hari itu masih suka begadang gitu. Jadi biasanya tidurnya tuh nggak pasti gitu, kadang jam 10, jam 11, sekarang bisa sampai jam 1 pagi gitu. Wah, nyambil apa ngejar deadline nih ya Mbak Iya, ya. betul. Terus kalau saat sakit, Kalau saat sakit sih tidur di siang hari tuh bisa sampai 3 jaman. Terus kalau Dari malam hari malam. tuh kayak lebih awalan gitu, tidurnya bisa jam 9 udah tidur gitu. lantas waktu saat sakit itu nyaman nggak sih Mbak? Kan sambil gatel juga kan ya. Itu nyaman nggak sih? Apa sebelumnya minum obat dulu apa gimana kok? Bisa juga pulas juga tidurnya sampai 3 jam juga yang siang. Kadang kalau misalnya inget untuk minum obat pasti tidurnya pulas, tapi kalau misalnya udah lupa minum obat itu pas tengah malam itu pas tidur gitu tiba-tiba garu-garu itu kadang kebangun. Berarti kebangun terus habis itu baru minum obat. Iya kayak gitu. Oh, baik. Lalu yang selanjutnya itu personal hygiene Mbak. Personal hygiene itu terkait kebersihan lah. Mbaknya mandi berapa kali, keramas berapa kali, terus selama sakit itu tetap memperhatikan kebersihan kulit apa enggak, kuku kayak gitu Iya. Mbak. Gimana? Ya, jadi kalau untuk mandi sendiri sih sebelum sakit itu bisa 2 sampai 3 kali sehari gitu ya. Terus biasanya keramas tuh bisa 2 kali seminggu. Terus biasanya kalau misalnya menggosok gigi 2 kali sehari gitu. Sedangkan pada saat sakit itu mandi tuh biasanya kalau pengen mandi enggak gitu. Kadang cenderung kayak males gitu Mbak. Disipin juga nggak Mbak? Oh iya. Disipin juga. Terus kalau sakit itu males mandi timbul itu karena emang niatan dari diri sendiri kayak mager gitu aja, apa karena menghindari kontak antara gatal dengan air tadi kan Mbak? Kan biasanya kan kalau gatal itu kan kena air tambah gatal atau Iya. gimana gitu. Ya termasuk ini sih menghindari gitu supaya Lebih menghindari nggak gitu ya. terlalu parah lagi gitu. Baik, terus kalau aktivitasnya biasanya gimana Mbak yang sebelum sakit? Kalau sebelum sakit sih masih bisa beraktivitas secara normal gitu ya, masih bisa bepergian gitu, walaupun kadang kalau cuaca dingin harus menggunakan jaket gitu. Tapi kalau pas sakit ini cenderung lebih ke istirahat gitu. Full istirahat gitu ya, Iya. fokus lebih memperbaiki pola hidup gitu Iya ya. betul. Tapi kalau yang sebelum sakit tadi sering makan seafood juga ya Mbak? Iya ya? masih. Nah itu Mbak yang perlu diperbaiki. Iya. Baik Mbak, untuk pengkajiannya ini sudah selesai. Jadi saya hanya ingin bertanya mengenai identitasnya Mbak, Iya. riwayat penyakit, terus riwayat keturunan keluarga juga tadi, terus keluhan-keluhan yang Mbak rasakan kayak gitu. Iya. Jadi dari saya sendiri ada saran untuk memperbaiki pola hidup lah ya Mbak, Iya, terutama yang makanan seafood kayak Iya, gitu baik, tadi. Mbak. Gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi selanjutnya Mbaknya bisa melanjut ke tahap pemeriksaan fisik dulu apakah ada perubahan atau tidak. Iya. Itu ada di ruang 06 yang akan dilakukan oleh dokter klinik. Oh ya, Begitu terima kasih Mbak. Mbak. Ada yang ditanyakan Mbak? Cukup jelas Mbak. Baik. Iya. Silahkan Mbak. Terima kasih. Iya.